Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, kita akan nyimak ini di kontennya Bang Tantos Momen ini ya. Ini saya lihat Bang Tanto sih sampai gregetan melihat si anak ini, si siapa jenenge? Lupa saya namanya. Tapi dia sangat gregetan sekali. Karena dia sudah mulai nyenggol Gus Baha, kemudian mengkritik ya, mengkritik kalau apa yang disampaikan Gus Baha itu tidak bersana, tidak ada dasarnya. Wis keren tenan iki. Oke, coba kita simak ya seperti ini. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya ya kisah ini saya akan tampilkan, yaitu kisah yang diceritakan oleh Gus Baha. Karena apa? Kisah ini tidak bersanad dan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih tentang fitnah kubur. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang alami marbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf. Kasaf itu ngerti alam gaib. Oke. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok rasingon. Agar wong kok tahu disentak. Jajal wani nyentak malaikat Torah, itu kata Sayyidina. Nah teman-teman, jadi pertanyaannya ya, apakah kisah tersebut itu sahih? Dan kisah ini sering didengung-dengungkan oleh kelompok Sufi Aswaja. Si paling soheh ini sudah mulai berani ya teman-teman. Sekarang menyerang Gus Baha. Padahal Gus Baha ini ulama yang disegani loh di Jawa Timur. Bahkan di Jawa. Karena memang sanad keilmuannya jelas. Lah sekarang malah diserang, dikatakan bahwa ceramahnya Gus Baha ini nggak jelas sanadnya. Mentalmu aman Mas Fatih. Asli Bang Tantos nganti gregetan. Oke, ini sebenarnya dari kalimat terakhirnya si Fatih ini pun jelas, Mas, dia menyampaikan pertanyaan. Coba disimak sekali lagi. Pertanyaannya ya, apakah kisah tersebut itu sahih? Dan kisah ini sering didengung-dengungkan oleh kelompok Sufi Aswaja. Oke, apakah itu sahih lah, masih bertanya kok. Sekarang gini, ini ya, kalau anak sekecil ini ya kok mengkritik Gus Baha, itu sebenarnya kita tuh sebagai penyimak YouTube itu udah dengan mudah ya, dengan mudah memilah. Anak yang sekecil selucu ini tahu tiba-tiba mengkritik Gus Baha, itu bisa ibaratnya kayak anak TK mengkritik mahasiswa, kira-kira seperti itu. Anak TK mengkritik mahasiswa ya, dari sudut pandang anak TK yo wis bener itu, yo gak sedih itu Mas Tanto ada sama itu. Atau gini, dia tidak menemukan sanad keilmuan, tidak menemukan bukti, tidak menemukan dasar apa yang disampaikan Gus Baha, ya jelas gak menemukan. Kalau misalkan ada 10 kitab, nah dia baru latihan membaca aja mungkin dua kitab, itu aja baru latihan ya kan. Lah Gus Baha 10 sudah hatam dan apal. Ya dia baru baca 2, ya wajar kalau tidak menemukan dasarnya, nggak ada dasarnya. Cuman yang jadi masalah kalau bertanya apa ada dasarnya itu Gus, nah itu malah jelas, nanti bisa dijelaskan, bisa kasih lihat ini gitu. Tapi kalau nggak ada dasarnya, wah itu kalau memang belum tahu ya nggak apa-apa ngomong aja nggak tahu, nggak apa-apa ngomong nggak tahu itu. Tapi kalau belum tahu ngomong sudah ini nggak ada dasarnya, ya nggak ada dasarnya yang belum pernah baca, belum tahu kitabnya itu ya. Jadi ya wajar kalau dia dari kerangka pikirnya dia merasa wah ini nggak ada dasarnya gitu. Tapi bang seperti inilah teman-teman kebebasan dunia YouTube ya. Dunia YouTube sangat bebas, siapapun bisa bercuap-cuap, siapapun bisa ngomong, dan YouTube pun nggak ngerti itu bener apa salah isinya. Asal YouTube taunya cuma algoritma, asalkan itu kok ditonton berarti itu bagus. Ada orang nonton sampai selesai, oh berarti ini bagus, rekomendasi ke orang lain, rekomendasi terus. Jadi tidak tahu itu isinya bener apa salah, mau hoax mau apa, asalkan ditonton itu bagus. Makanya kita sebagai
penyimak yang harus mengelola pikiran kita, memilah mana konten yang benar-benar bermanfaat, mana yang bikin gaduh. Nah, itu kita juga harus teliti ya. Tidak jangan asal apa yang disampaikan YouTube langsung diterima, was fatal. Ini semakin kesini YouTube ini kalau kita asal melihat dan percaya harus fatal pokoknya, fatal pol. Karena sangat banyak orang yang bikin konten yang penting ditonton dengan judul yang menarik, yang memikat, judul yang mengusik orang untuk melihat kontroversi. Nah itu nanti orang nonton, nah udah yang penting ditonton, dapat view, dapat duit nantinya. Nah, sekarang kita harus semakin hati-hati, semakin waspada. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.